Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian kembali, tentunya masih di channel Cerita Momo. Di video kali ini, Momin akan membawakan sebuah kisah yang pastinya bikin emosi campur aduk. Ada rasa gregetan, ada rasa marah, tapi tenang saja, endingnya bakal bikin hati adem dan penuh pelajaran berharga. Kisah tentang kesombongan yang dibalas dengan senyuman elegan. Wah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Eits, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Momin mau minta dukungan kalian dulu dong. Jangan lupa pencet tombol like-nya sekarang juga, dan pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terus, seperti biasa, kita absen dulu yuk. Coba tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momin pengen banget tahu nih, sahabat setia Cerita Momo ini paling jauh asalnya dari mana saja. Yuk, ramaikan kolom komentarnya sekarang ya. Sudah like dan komen? Oke, kalau begitu, siapkan camilan kalian, atur posisi ternyaman, dan mari kita masuk ke ceritanya. Suasana pagi di showroom mobil mewah, tempatku bekerja tampak begitu sibuk. Kilauan lampu sorot memantul indah di atas deretan bodi mobil yang telah kami poles hingga sebening kaca. Aku, Sheila, sedang merapikan tumpukan brosur di meja resepsionis ketika suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Iramanya begitu angkuh, seolah pemilik langkah itu ingin seluruh dunia tahu kehadirannya. Rina, tolong kamu handle tamu yang baru masuk itu ya. Aku masih harus menyelesaikan laporan bulanan untuk Pak Dharma. Bisikku pada Rina, rekan kerjaku yang berdiri di samping. Rina mengangguk, namun sedetik kemudian wajahnya berubah tegang. Ia menyenggol lenganku dengan kasar. Shell, lihat deh siapa yang datang. Itu, bukannya Mas Alan, mantan suamimu? Jantungku berdegup kencang. Aku mendongak dan seketika nafasku tercekat. Di sana, berdiri Alan, pria yang 2 tahun lalu menceraikanku dengan alasan aku tidak selevel dengannya. Ia tidak sendirian. Tangannya menggandeng mesra seorang wanita dengan dandanan mencolok, gaun merah menyala yang terlalu ketat, dan tas bermerek yang dipamerkan di lengan. Itu Ovi, wanita yang menjadi alasan hancurnya rumah tanggaku dulu. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Profesional, Sheila. Kamu sekarang bukan lagi istri yang dicampakan, kamu adalah sales eksekutif terbaik di tempat ini. Aku merapikan blazerku dan memasang senyum paling manis, meski hatiku perih. Biar aku saja yang hadapi, ucapku pada Rina. Aku melangkah mendekati mereka. Alan yang sedang tertawa lebar sambil menunjuk-nunjuk sebuah mobil sport, tiba-tiba terdiam saat melihatku datang. Matanya membulat. Namun sedetik kemudian berubah menjadi tatapan meremehkan yang sangat aku kenal. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Yang, ujar Alan dengan suara lantang, sengaja agar didengar pengunjung lain. Ia menoleh pada Ovi. Ternyata mantan istriku yang, hemat, itu kerja di sini. Jadi sales ternyata. Ovi menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Lalu tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Oh, ini si Sheila itu? Yang katanya nggak bisa dandan itu ya, Mas? Ternyata aslinya lebih kucel dari di foto ya. Aku tetap tersenyum, mengabaikan hinaan mereka yang menusuk ulu hati. Selamat datang di showroom kami, Pak Alan, Bu Ovi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Jangan panggil aku Bu, panggil Mbak saja, aku masih muda. Nggak tua kayak kamu, sentak Ovi ketus. Ia kemudian mengibaskan rambutnya yang panjang. Kami kesini mau beli mobil. Tapi bukan mobil murah kayak yang biasa dipakai orang-orang gaji UMR. Mas Alan mau beliin aku mobil paling mahal yang ada di sini. Alan membusungkan dadanya, merasa bangga. Benar? Tunjukkan pada kami unit termahalmu. Aku mau buktikan sama kamu, Shell, kalau hidupku jauh lebih bahagia dan kaya raya setelah lepas dari kamu yang bisanya cuma ngerem-ngerem pengeluaran suami. Mari, silakan lewat sini, ajakku sopan sambil mengarahkan tangan ke area display utama.
Aku membawa mereka ke depan sebuah SUV hitam legam keluaran terbaru. Mobil ini adalah primadona di showroom kami. Harganya miliaran rupiah dan fiturnya sangat canggih. Ini adalah seri terbaru, full spec, dengan interior kulit asli buatan tangan. Sangat cocok untuk Anda yang mengutamakan prestise dan kenyamanan. Jelasku lancar. Mata Ovi berbinar rakus melihat mobil itu. Ia langsung melepas gandengan Alan dan berlari kecil menyentuh kap mobil. Mas, aku mau yang ini. Ini bagus banget buat dipakai arisan besok. Teman-temanku pasti bakal kepanasan kalau lihat aku turun dari mobil ini. Alan melirikku dengan senyum sinis. Bungkus yang ini, saya bayar DP-nya sekarang, sisanya cicilan tenor paling pendek. Saya nggak suka berhutang lama-lama, nggak kayak orang susah. Aku mengangguk, mengeluarkan tablet kerjaku untuk mencatat data. Di dalam hati, aku sebenarnya ingin tertawa miris. Aku tahu betul kondisi keuangan Alan dulu. Dan sebagai sales, aku punya akses untuk melihat data checking perbankan calon nasabah nantinya. Kesombongan ini terasa begitu rapuh. Saat Alan sibuk menelepon seseorang dengan suara keras, lagi-lagi pamer soal mobil barunya, Ovi sibuk berselfie di depan pintu mobil. Ia bergaya berbagai macam pose, tidak peduli dengan orang-orang yang memperhatikan tingkah noraknya. Aku mendekat untuk membukakan pintu mobil agar ia bisa melihat interior dalam. Saat tubuh kami berpapasan sangat dekat, aku menatap Ovi. Wanita ini telah merebut suamiku, menghina masa laluku, dan kini merendahkan pekerjaanku. Tapi anehnya, aku tidak merasa marah. Aku justru merasa kasihan. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke arah telinganya, sementara Alan masih sibuk tertawa di telepon. Silakan dicoba duduk di dalam, Mbak, ucapku wajar, lalu aku merendahkan suara hingga menjadi bisikan yang hanya bisa didengar olehnya. Hati-hati ya, Mbak. Ovi tersentak. Ia menoleh cepat ke arahku dengan kening berkerut. Senyum di wajahnya lenyap seketika digantikan rasa bingung. Maksud lo apa ngomong gitu? Ngancem gue lo? Desis Ovi pelan tapi tajam. Aku kembali menegakkan tubuh dan tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Hati-hati kepalanya terbentur saat masuk. Mbak, mobil ini atapnya agak rendah demi aerodinamika. Ovi mendengus kasar, merasa dipermainkan. Dasar aneh. Bilang aja iri kan lo lihat gue dimanjain Mas Alan? Ia pun masuk ke dalam mobil sambil membanting pintu cukup keras. Aku hanya berdiri diam di samping mobil itu, memeluk tablet kerjaku. Dalam hati aku membatin, bukan, Mbak, aku bukan menyuruhmu hati-hati pada mobilnya. Tapi hati-hatilah pada pria yang sedang kau banggakan itu. Karena aku tahu, di balik jas mahalnya, ada bom waktu yang siap meledak. Alan kemudian menghampiriku, melempar kartu identitasnya ke atas meja display dengan sombong. Urus administrasinya sekarang. Jangan lelet. Baik, Pak. Segera saya proses. Jawabku singkat. Permainan baru saja dimulai. Mereka pikir mereka datang sebagai raja dan ratu. Padahal mereka baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap gengsi mereka sendiri. Dan aku akan menjadi penonton VIP di barisan paling depan. Tanganku sedikit gemetar saat menerima kartu identitas milik Alan. Foto di KTP itu masih sama. Wajah yang dulu pernah aku cintai setengah mati, wajah yang pernah menjadi imam dalam sholatku. Namun kini, melihat wajah itu hanya menyisakan perih yang perlahan mulai mengering menjadi bekas luka. Saat aku mengetik data dirinya ke dalam sistem komputer, memoriku mau tidak mau terlempar mundur ke 2 tahun yang lalu. Hari di mana duniaku runtuh seketika. Masih teringat jelas sore itu, hujan turun deras sekali, seolah langit ikut menangis bersamaku. Alan melempar amplop coklat ke atas meja ruang tamu kami yang sederhana. Aku mau cerai, Shell. Aku sudah nggak tahan hidup sama kamu, ucap Alan dingin, tanpa menatap mataku. Aku yang saat itu sedang menyeduh teh hangat untuknya, terpaku. Cangkir di tanganku nyaris jatuh. Maksud Mas Alan apa? Apa salahku? Mas? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Salahmu? Alan tertawa sinis.
Salahmu adalah kamu itu membosankan. Kamu terlalu kaku, terlalu irit, terlalu perhitungan. Hidup itu cuma sekali, Shell. Aku mau menikmatinya, bukan cuma menabung recehan demi recehan kayak orang susah. Aku capek tiap mau beli barang bermerek sedikit saja kamu ngomel soal tagihan listrik lah, uang belanjalah. Kamu nggak bisa bikin aku merasa jadi laki-laki sukses. Air mataku tumpah saat itu juga. Padahal aku berhemat demi masa depan kami, demi melunasi hutang-hutang Alan yang sering gali lubang tutup lubang demi gaya hidupnya. Tapi di matanya, pengorbananku adalah kekangan. Dan asal kamu tahu, lanjut Alan dengan kejam, ada wanita lain yang lebih mengerti aku. Ovi. Dia beda sama kamu. Dia cantik, dia tahu cara berpenampilan, dan dia mendukung gaya hidupku. Dia nggak pernah protes kalau aku mau beli jam tangan mahal atau ganti mobil. Dia wanita kelas atas, bukan wanita kampungan yang bisanya cuma di dapur kayak kamu. Hancur. Hinaannya meruntuhkan harga diriku sebagai seorang istri. Malam itu juga, Alan mengusirku. Dia bilang rumah itu miliknya karena dia yang membayar cicilannya. Meski uang muka rumah itu berasal dari tabungan gajiku sebelum menikah. Pergi kamu dari sini. Bawa baju-bajumu yang lusuh itu. Jangan harap dapat gonogini sepeser pun karena kamu nggak punya kontribusi apa-apa di rumah ini. Bentak Alan waktu itu. Aku ingat, aku menyeret koper tuaku keluar rumah di tengah hujan lebat. Aku tidak melawan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku jijik. Aku tidak sudi memperebutkan harta dengan laki-laki yang sudah tidak punya hati. Aku pergi tanpa membawa apa-apa selain harga diriku yang tersisa. Bulan-bulan pertama setelah perceraian itu adalah neraka. Aku harus tinggal di kamar kos sempit yang atapnya bocor. Aku melamar kerja ke sana kemari, tapi sering ditolak karena usiaku dianggap sudah tidak produktif untuk memulai karir dari nol. Aku pernah makan mie instan dibagi dua untuk makan siang dan malam demi menghemat uang. Seringkali aku menangis sendiri di pojok kamar, bertanya pada Tuhan kenapa nasibku seburuk ini. Sementara di media sosial, aku melihat Alan dan Ovi pamer liburan ke luar negeri, tertawa di atas penderitaanku. Namun, roda kehidupan berputar. Aku bertemu Pak Dharma, pemilik showroom ini yang melihat potensi kegigihanku. Beliau tidak melihat penampilanku yang saat itu lusuh, tapi melihat semangatku. Aku belajar mati-matian menghafal spesifikasi mesin, belajar cara melayani pelanggan kelas atas, belajar tersenyum meski hati sedang menangis. Perlahan tapi pasti, aku bangkit. Aku menata ulang hidupku, menabung dari komisi penjualan, dan mulai bisa tersenyum lagi. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan sukses dengan cara yang halal, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Malah melamun. Suara bentakan Alan membuyarkan lamunanku. Aku tersentak kembali ke masa kini. Di hadapanku, Alan sedang mengetuk-ngetuk meja kaca dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Gimana sih pelayanannya? Orang mau kasih duit kok malah dicuekin. Buruan prosesnya, Ovi sudah gerah nunggu di sana. Omel Alan dengan wajah masam. Aku menarik nafas dalam, menatap Alan tepat di matanya. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa hormat seperti dulu. Yang ada hanya profesionalisme. Maaf, Pak Alan. Sistem sedang loading sebentar. Jawabku tenang. Alan mendengus meremehkan. Makanya, kerja itu yang benar. Lihat aku sekarang, Shell. Datang ke sini beli mobil miliaran, cash bertahap. Coba kalau dulu kamu nggak pelit, mungkin kamu yang sekarang duduk manja di mobil itu, bukan jadi bawahan yang melayanimu kayak gini. Nyesel kan kamu sekarang? Aku tersenyum tipis sambil menyodorkan formulir yang sudah dicetak. Silakan tanda tangan di sini, Pak Alan. Di atas materai. Alan menyambar pena mahal dari saku jasnya dan membubuhkan tanda tangan dengan gaya berlebihan. Tuh, puas kamu lihat tanda tangan orang sukses. Aku mengambil kembali kertas itu dan memeriksa kelengkapannya. Dalam hati aku berkata, sukses? Data di layarku menunjukkan hal lain, Lan. Kartu kreditmu over limit,
dan namamu masuk dalam daftar pantauan kredit macet di 2 bank berbeda. Uang muka yang kamu bayarkan ini, aku curiga dari mana asalnya. Tapi mulutku tetap terkunci rapat. Itu bukan urusanku lagi. Tugasku hanya menjual mobil. Terima kasih, Pak. Proses verifikasi dari leasing akan memakan waktu sekitar 3 hari kerja. Jika disetujui, unit akan segera kami kirim ke alamat Bapak. Jelasku formal. Harus disetujui dong. Mana mungkin mereka nolak nasabah kakap kayak aku. Sombong Alan sambil berdiri dan merapikan jasnya. Ia lalu berjalan menghampiri Ovi yang masih sibuk berfoto di dalam mobil. Sayang, sudah beres. Yuk kita cari makan. Aku lapar lihat muka orang susah lama-lama. Ovi tertawa cekikikan sambil melirikku sinis. Iya, Mas. Di sini hawanya panas ya, padahal AC-nya dingin. Mungkin aura kemiskinan salesnya nular. Mereka berdua berjalan keluar showroom dengan langkah angkuh, meninggalkan aroma parfum menyengat yang membuatku mual. Rina mendekatiku dan mengelus punggungku pelan. Sabar ya, Shell. Mulut mereka emang gak ada sekolahnya. Aku yang denger aja panas kupingnya, ujar Rina geram. Aku menatap punggung mereka yang menjauh hingga hilang di balik pintu kaca otomatis. Gak apa-apa, Rin. Biarkan mereka terbang tinggi. Semakin tinggi mereka terbang dengan sayap palsu, semakin sakit nanti saat mereka jatuh. Dan aku punya firasat, jatuhnya gak akan lama lagi. Aku kembali duduk dan mulai memproses data Alan. Saat memasukkan nomor rekening untuk auto debit, mataku menangkap sebuah kejanggalan pada mutasi rekening koran yang Alan lampirkan sebagai syarat. Ada aliran dana masuk yang besar secara tiba-tiba kemarin sore, jumlahnya pas sekali dengan nominal uang muka mobil ini. Keterangan transfernya membuat keningku berkerut. Itu bukan dari hasil usaha, melainkan pencairan dana pinjaman online berbunga tinggi dan tunggu. Ini transfer dari rekening usaha, toko bangunan Alan Jaya? Aku tertegun. Alan mengambil modal usaha tokonya sendiri untuk dijadikan DP mobil? Itu sama saja bunuh diri finansial. Toko bangunan itu butuh perputaran uang tunai yang cepat untuk beli barang dari supplier. Kalau uangnya dipakai beli mobil mewah yang nilainya turun terus, bagaimana dia mau belanja stok barang minggu depan? Bodoh, gumamku pelan. Kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri demi gengsi pada mantan istrimu, Lan. Proses pengajuan kredit mobil mewah itu ternyata berjalan lebih cepat dari dugaan, meskipun ada beberapa catatan merah dari pihak leasing yang sebenarnya berisiko. Namun, karena Alan bersikeras menambah nominal uang muka, yang aku yakini diambil dari pos modal usaha fatal lainnya, persetujuan itu akhirnya turun juga. Hari ini, mereka kembali datang ke showroom untuk penandatanganan akad kredit dan pemilihan skema angsuran. Kali ini, Alan tampil lebih necis dengan kemeja sutra yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan kalung emas tebal. Ovi masih setia menggelayut manja di lengannya, seolah takut Alan akan lari jika dilepaskan sedetik saja. Mereka duduk di ruang VIP kaca, tempat di mana biasanya nasabah prioritas dilayani. Aku masuk membawa tumpukan dokumen kontrak, diikuti Rina yang membantu membawakan mesin EDC untuk gesek kartu. Jadi, Pak Alan, ujarku membuka pembicaraan sambil meletakkan simulasi cicilan di atas meja. Berdasarkan persetujuan leasing, ada 3 opsi tenor yang bisa Bapak pilih. Ada 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Untuk cash flow yang aman, saya sarankan ambil yang 4 tahun karena bunganya kompetitif dan angsuran per bulannya tidak terlalu membebani. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Alan langsung memotong dengan tawa meremehkan. Ia menggebrak meja pelan, lebih untuk pamer daripada marah. 4 tahun? Lama banget. Shell, kamu pikir aku nggak mampu bayar? Alan menatap Ovi sambil menaikkan alisnya, mencari validasi. Yang? Masa kita nyicil mobil sampai 4 tahun? Kayak orang susah aja. Ovi mencebikkan bibirnya. Iya Mas. Malu dong sama teman-temanku. Masa mobil mewah nyicilnya lama kayak nyicil panci. Alan kembali menatapku dengan angkuh. Cari yang paling cepat lunas. Ada yang 1 tahun nggak?
Atau 6 bulan sekalian? Aku menarik nafas, berusaha tetap tenang. Ada opsi 1 tahun, Pak. Tapi angsuran per bulannya akan sangat besar. Hampir menyentuh angka 80 juta rupiah per bulan. Apakah Bapak yakin? Mengingat perputaran bisnis toko bangunan Bapak sedang. Cukup. Sentak Alan, wajahnya memerah. Kamu jangan sok tahu soal bisnisku, Shell. Toko bangunanku itu omsetnya miliaran. Uang segitu mah kecil, cuma seharga jajan office seminggu. Udah, buatkan kontrak yang 1 tahun. Aku mau lunas cepat biar BPKB-nya bisa langsung aku pegang. Aku menatap Alan lekat-lekat. Dalam hati aku ingin berteriak. Lan, omset itu bukan profit bersih. Kamu baru saja menghabisi modal kerjamu untuk DP. Dan sekarang kamu mau membebankan cash flow bulananmu dengan angka yang tidak masuk akal? Kamu mau makan apa nanti? Tapi aku menahan diri. Sebagai sales, aku sudah memberikan saran terbaik. Jika nasabah memilih untuk melompat ke jurang, tugasku hanyalah memastikan dia menandatangani surat pernyataan bahwa dia melompat atas kemauan sendiri. Baik, jika itu keputusan Pak Alan. Tenor 1 tahun, ujarku sambil mencentang kolom tersebut di dokumen. Saat aku sibuk mengisi data administrasi, Ovi mulai bertingkah lagi. Ia mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, padahal suhu ruangan VIP sudah disetel sangat sejuk. Aduh, gerah banget sih di sini. Pelayanan macam apa ini? Keluh Ovi dengan suara manja yang dibuat-buat. Matanya melirik arahku, lalu beralih ke Rina yang berdiri diam di sudut ruangan. Mbak yang itu. Iya, kamu. Bawain saya minum dong. Jus jeruk rahasia, jangan pakai gula, esnya dikit aja. Cepetan, saya haus. Rina terbelalak. Wajahnya merah pada menahan emosi. Rina adalah sales senior, bukan office girl. Di showroom ini, kami punya staf khusus pantry untuk menyajikan minuman, tapi Ovi sengaja menyuruh Rina dengan nada seperti menyuruh pembantu. Maaf, Bu, maksud saya Mbak. Saya akan panggilkan staf pantry untuk. Jawab Rina berusaha sopan, meski giginya bergemeretak. Loh, kok malah nyuruh orang lain? Saya maunya kamu yang ambilin. Kan kamu sales di sini, harusnya melayani pembeli dong. Apalagi pembeli yang beli mobil paling mahal kayak Mas Alan. Potong Ovi ketus. Alan hanya tertawa melihat tingkah istrinya, seolah itu hiburan yang lucu. Turutin aja kenapa sih? Istriku ini lagi sensitif, jangan bikin dia bad mood. Kalau dia bad mood, nanti batal lo belinya. Kalian juga yang rugi kehilangan komisi. Rina sudah mengepalkan tangannya, siap meledak. Melihat gelagat buruk itu, aku segera berdiri dan menyentuh lengan Rina pelan, memberikan kode lewat tatapan mata agar ia tenang. Biar saya saja, Rin. Kamu tolong fotokopi KTP dan NPWP Pak Alan di belakang ya, ujarku lembut. Rina menatapku tak percaya, seolah berkata, kamu mau diperbudak sama pelakor itu, Shell. Tapi aku mengangguk mantap. Rina akhirnya mendengus kesal, menyambar KTP Alan, dan keluar ruangan dengan langkah menghentak. Nah, gitu dong. Mantan istri harusnya emang lebih tahu diri melayani majikan baru. Sindir Ovi sambil tersenyum kemenangan menatapku. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Tunggu sebentar ya, Mbak Ovi. Jus jeruk peras tanpa gula, es sedikit. Aku melangkah menuju pantry. Di sana, Rina sedang membanting tutup mesin fotokopi dengan kesal. Gila ya tuh orang dua. Shell, sumpah aku nggak terima kamu direndahin kayak gitu. Itu si Ovi gayanya selangit, padahal cuma numpang hidup sama Alan. Dan Alan? Duh, gaya bosinya bikin mual, omel Rina berapi-api. Aku menuangkan jus jeruk ke dalam gelas kristal dengan tenang. Tenang, Rin. Marah-marah cuma bikin kerutan di wajahmu nambah. Sayangkan skincare mahalmu. Tapi harga dirimu, Shell. Kamu itu sales terbaik tahun ini loh. Masa disuruh-suruh kayak babu sama gundik? Protes Rina. Aku menatap Rina sambil meletakkan nampan kecil. Rin, dengar. Tamu adalah raja.
Itu prinsip kita kan? Tapi ingat satu hal. Aku mendekatkan wajahku ke Rina sambil tersenyum penuh arti. Terkadang, raja yang kita layani itu sebenarnya sedang telanjang bulat tanpa dia sadari. Dia merasa jubahnya emas, padahal cuma ilusi. Kita layani saja kegilaan mereka hari ini. Karena aku tahu data keuangannya, Rin. Kerajaan mereka itu dibangun di atas pasir. Sekali ombak datang, habis semua. Rina terdiam, mencerna kata-kataku. Perlahan, emosinya mereda, berganti dengan tatapan paham. Jadi, dia maksa ambil cicilan yang gak masuk akal itu. Sangat tidak masuk akal. Dia baru saja menandatangani surat kematian bisnisnya sendiri. Bisikku. Aku kembali ke ruangan VIP membawa nampan berisi jus jeruk. Ovi menyambarnya tanpa mengucapkan terima kasih. Langsung meminumnya lalu mengernyit. Kurang manis dikit, tapi ya udahlah. Lumayan. Alan sudah selesai menandatangani semua berkas. Ia melempar pena ke meja. Udah beres semua kan? Kapan mobilnya sampai rumah? 3 hari lagi unit akan kami kirim, Pak. Setelah pelunasan DP masuk ke rekening perusahaan hari ini, jawabku profesional sambil merapikan dokumen. Dokumen yang menjadi saksi bisu kebodohan seorang pria yang diperbudak gengsi. Oke. Awas ya kalau telat semenit aja. Aku mau viralin showroom ini kalau pelayanannya lelet. Ancam Alan sambil berdiri. Ia merangkul pinggang Ovi. Yuk, Yang. Kita rayain. Kamu mau belanja tas baru kan? Mau banget, Mas. Tas yang kemarin aku lihat di mall itu loh, harganya cuma 50 juta kok. Rengek Ovi. Beli? Apa sih yang nggak buat kamu? Jawab Alan lantang. Aku mengantar mereka sampai ke pintu keluar. Melihat punggung mereka menjauh, aku teringat angka-angka di layar komputerku tadi. Saldo rekening Alan setelah transfer DP nanti hanya akan tersisa digit yang menyedihkan. Dan sekarang dia mau membelikan tas 50 juta dengan kartu kredit yang bunganya mencekik? Tanpa sadar, aku menggeleng pelan. Selamat menikmati pesta terakhir kalian. Gumamku lirih, lalu berbalik masuk ke dalam dinginnya showroom yang terasa jauh lebih damai daripada kehidupan mereka di luar sana. Hari pengiriman unit akhirnya tiba. Sebuah truk towing besar berwarna oranye berhenti tepat di depan rumah mewah Alan. Rumah yang dulu pernah aku tempati bersamanya. Rumah yang menjadi saksi bisu perjuanganku menabung uang muka sebelum akhirnya aku diusir paksa. Tetangga sekitar mulai keluar dari pagar rumah masing-masing, berbisik-bisik penasaran melihat mobil SUV hitam mengkilap itu perlahan diturunkan dari atas truk. Ovi keluar dari pintu rumah bak selebriti yang sedang menyapa penggemar. Ia mengenakan gaun tidur sutra namun wajahnya sudah full makeup. Ponsel pintar keluaran terbaru sudah menempel di tangannya, merekam setiap detik proses penurunan mobil itu. Hai guys. Akhirnya baby black aku sampai juga di rumah. Seru Ovi ke arah kamera ponselnya dengan suara yang dibuat seimut mungkin. Ia mengarahkan kamera ke arah Alan yang berdiri berkacak pinggang di samping pagar. Tuh lihat, suamiku emang paling top. Nggak kayak mantan istrinya dulu yang bisanya cuma ngajak naik motor butut. UPS, keceplosan. Video itu langsung diunggah ke Instagram Story dan status WhatsApp-nya. Tidak butuh waktu lama, notifikasi ponsel Ovi berbunyi terus-menerus. Teman-teman sosialitanya memberikan komentar pujian, wah keren banget. Sultan MAH bebas, iri banget deh lihat kebahagiaan kalian. Ovi tersenyum lebar, jarinya menari-nari di layar membalas komentar dengan emotikon hati dan ciuman. Ia merasa di atas angin, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena berhasil mendapatkan Alan. Sementara itu, di balik senyum bangga yang dipamerkan ke tetangga, Alan merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Saat petugas pengiriman menyodorkan berita acara serah terima untuk ditandatangani, tangan Alan sedikit gemetar. Ia baru saja mengecek saldo rekening operasional tokonya pagi ini. Kosong. Benar-benar kosong melompong. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan semen dan besi minggu ini, sudah berubah wujud menjadi onggokan besi mewah di hadapannya ini. Selamat ya, Pak Alan. Unit sudah diterima dengan baik. Ini kuncinya, ujar petugas towing sopan.
"Ya, terima kasih," jawab Alan tergagap. Ia segera menyembunyikan kegugupannya dengan tawa keras. "Nah, sayang, mobil sudah siap. Kamu mau coba keliling komplek?" "Nanti aja Mas. Panas. Mending kita foto-foto dulu buat feed," tolak Ovi manja. Ia menarik lengan Alan untuk berpose di kap mobil. Di tempat lain, tepatnya di pantry kantor showroom, Rina membanting ponselnya ke meja dengan kesal. "Sumpah ya, Shell. Si Ovi ini bener-bener nggak punya otak. Lihat deh caption postingan barunya," seru Rina emosi sambil menyodorkan layar ponselnya ke depan wajahku. Aku yang sedang menikmati bekal makan siangku, nasi merah dan tumis sayur buatan sendiri, hanya melirik sekilas. Di layar itu terpampang foto Ovi sedang mencium pipi Alan dengan latar belakang mobil baru mereka. Captionnya tertulis, "Alhamdulillah, rezeki istri solehah. Makasih suamiku sayang." Emang beda ya kalau nikah sama wanita yang bisa ngerawat diri, rezeki suami jadi lancar. Nggak kayak yang dulu, bikin seret. Aku tersenyum tipis, lalu menyuapkan 1 sendok nasi ke mulutku. "Bagus dong, Rin. Berarti mereka puas sama pelayanan kita. Mobilnya sampai tepat waktu tanpa lecet." "Kok kamu santai banget sih, Shell? Dia nyindir kamu lo itu. Dibilang bikin seret rezeki." Rina masih belum terima. Aku meletakkan sendokku dan menatap Rina tenang. "Rin, orang yang bahagia beneran itu nggak butuh pengakuan orang lain dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau dia harus teriak-teriak di medsos betapa bahagianya dia sambil nyindir masa lalu, itu tandanya dia insecure. Dia takut kebahagiaannya hilang. Dan percaya sama aku, ketakutan itu beralasan." Kembali ke rumah Alan, euforia mobil baru mulai mereda saat matahari terbenam. Alan duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah pucat. Ponselnya bergetar. Nama, Pak Budi, supplier besi, muncul di layar. Alan membiarkannya mati, tidak berani mengangkat. Itu adalah panggilan kelima hari ini. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Ovi masuk dengan wajah berseri-seri, masih memegang kunci mobil barunya. "Mas, teman-temanku heboh banget loh di grup arisan. Mereka pada ngajakin ketemuan mau lihat mobil baru kita," celoteh Ovi riang. Ia kemudian duduk di pangkuan Alan, melingkarkan lengannya di leher suaminya. Mas, mumpung lagi happy gini, gimana kalau kita liburan? Hitung-hitung honeymoon kedua gitu. Ke Bali yuk? Atau ke Singapura sekalian? Biar sekalian aku bisa pamer OTD di bandara sama mobil baru." Alan tercekat. "Liburan? Dalam kondisi kas tokonya nol besar? Sayang, kayaknya jangan sekarang deh. Toko lagi sibuk banget, aku nggak bisa tinggalin," tolak Alan halus. Wajah Ovi langsung cemberut. Ia melepaskan pelukannya dan berdiri. "Kok gitu sih? Kamu kan bosnya, masa nggak bisa atur waktu? Bilang aja kamu sayang duit. Katanya mau nyenengin istri, baru beli mobil aja udah perhitungan lagi. Jangan-jangan kamu mulai ketularan pelitnya mantan istrimu itu ya?" Mendengar nama, mantan istri, disebut dan disandingkan dengan kata pelit, ego Alan langsung tersentil. Ia paling tidak bisa dianggap tidak mampu, apalagi dibandingkan denganku. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kalau dia sedang kesulitan likuiditas. "Siapa yang pelit? Aku nggak pelit," sanggah Alan cepat. Oke. Kita liburan. Kamu mau kemana? Bali? Kita berangkat lusa." "Serius, Mas?" Ovi langsung menjerit girang dan memeluk Alan lagi. Makasih Mas Alan. Kamu emang suami terbaik. Aku mau nginep di villa yang ada private poolnya ya, yang semalam 5 juta itu loh." "Iya, atur saja," jawab Alan lemas. Malam itu, saat Ovi sudah tertidur pulas sambil memeluk guling, Alan diam-diam membuka dompetnya. Ia menarik keluar satu-satunya kartu kredit yang ia miliki. Kartu itu sudah hampir menyentuh limit maksimal alias over limit, karena pemakaian bulan lalu yang belum dibayar lunas, termasuk pembelian tas branded Ovi kemarin. Dengan tangan gemetar,
Alan membuka aplikasi mobile banking, mencoba mengajukan kenaikan limit sementara. Ditolak. Ia mencoba mengajukan pinjaman tunai dari fitur kartu kredit. Disetujui, tapi dengan bunga yang sangat mencekik leher. Nggak apa-apa, bisik Alan pada dirinya sendiri di kegelapan kamar. Minggu depan pasti ada proyek cair. Pasti ada uang masuk. Aku bisa tutup lubang ini nanti. Yang penting Ovi senang, dan Sheila tahu kalau aku masih kaya raya. Tanpa sadar, Alan baru saja menggali lubang kedua yang jauh lebih dalam, tepat di sebelah lubang pertama yang belum ia tutup. Dan di luar sana, langit malam tampak gelap pekat, seolah memberi pertanda badai besar yang akan segera menghantam rumah tangga penuh kepalsuan itu. 3 hari berlalu sejak mobil mewah itu terparkir gagah di garasi rumah Alan. Namun, kegagahan mobil itu berbanding terbalik dengan suasana di toko bangunan Alan Jaya. Pagi itu, toko yang biasanya riuh dengan suara truk bongkar muat semen dan pasir, kini sunyi senyap seperti kuburan. Alan duduk di balik meja kasirnya yang berantakan, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Ia baru saja menolak 3 orang pelanggan setia yang ingin memesan besi beton dalam jumlah besar. Alasannya? Stok kosong. Padahal alasan sebenarnya adalah ia tidak punya uang tunai untuk menebus barang dari gudang pusat. Uang yang seharusnya diputar untuk belanja stok minggu ini sudah berubah menjadi uang muka mobil SUV hitam di rumahnya. Pak Alan. Sebuah teriakan keras mengejutkan Alan. Di depan pintu toko, berdiri Pak Budi, supplier utama semen yang selama ini menyuplai tokonya. Wajah pria parubaya itu merah pada menahan amarah. 2 orang kulinya berdiri di belakang dengan wajah garang. Pak Budi, tumben mampir pagi-pagi, sapa Alan gugup, mencoba tersenyum ramah meski bibirnya terasa kaku. Jangan basa-basi, Lan. Mana janji pelunasan bon 2 minggu lalu? Katanya kemarin cair. Saya cek mutasi rekening kosong melompong. Bentak Pak Budi sambil menggebrak meja etalase kaca hingga bergetar. Jantung Alan mencelos. Sabar, Pak. Ada kendala teknis di bank. Proyek saya pembayarannya mundur sedikit. Tolong kasih saya waktu 3 hari lagi. 3 hari gundulmu. Potong Pak Budi kasar. Saya dengar dari anak buah saya, kamu baru beli mobil baru ya? Mobil miliaran? Pantesan bon saya macet. Kamu pakai duit semen saya buat gaya-gayaan kan? Alan panik. Rahasianya mulai tercium. Enggak, Pak. Itu mobil inventaris kantor. Kredit kok, bukan cash. Saya nggak peduli mau kredit atau cash. Pokoknya kalau hari ini nggak ada transferan, saya stop kiriman semen ke sini selamanya. Dan utang kamu yang 50 juta itu, saya anggap one prestasi. Saya laporin polisi kalau minggu depan nggak lunas. Ancam Pak Budi sebelum berbalik pergi dengan emosi meluap-luap. Alan terduduk lemas di kursinya. Kakinya gemetar. Ancaman stop kiriman barang artinya tokonya akan mati suri. Tanpa barang, tidak ada penjualan. Tanpa penjualan, tidak ada uang masuk. Lingkaran setan itu mulai menjerat lehernya. Sementara itu di rumah, Ovi sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar kamarnya. Kamar itu berantakan dengan baju-baju pantai yang berserakan di kasur. Ia sedang mencoba topi pantai lebar untuk persiapan liburan ke Bali lusa nanti. Duh, yang ini warnanya kurang matching sama bikini baruku, gumam Ovi sambil melempar topi itu ke lantai. Tiba-tiba, suara gedoran keras di pagar depan membuat Ovi terlonjak. Gedoran itu tidak sopan, kasar, dan disertai teriakan-teriakan memanggil nama Alan. Alan, keluar. Ovi mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Di depan pagar besi rumah yang tinggi, ada 4 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam. Mereka bukan tamu biasa. Mereka terlihat menyeramkan. Ovi ketakutan setengah mati. Ia segera menelepon Alan. Halo, Mas Alan, kamu di mana? Ada preman di depan rumah gedor-gedor pagar. Aku takut, Mas. Jerit Ovi histeris begitu telepon diangkat. Di ujung telepon, Alan terdengar panik. Hah? Siapa?
Jangan keluar, Yang. Kunci pintu. Aku pulang sekarang. 15 menit kemudian, mobil Alan melesat masuk ke halaman rumah, nyaris menabrak pot bunga. Ia melompat turun dan menghampiri gerombolan pria itu. Terjadi perdebatan sengit di depan pagar. Ovi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia melihat Alan memohon-mohon sambil menangkupkan kedua tangannya, lalu menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah, mungkin sisa uang kas toko terakhir, kepada pimpinan gerombolan itu. Setelah pria-pria itu pergi, Alan masuk rumah dengan wajah pucat pasi dan kemeja yang basah oleh keringat dingin. "Mas, siapa mereka?" "Mereka mau ngerampok kita?" tanya Ovi sambil memeluk lengan Alan, tubuhnya masih gemetar. Alan menarik nafas panjang, otaknya berputar cepat mencari kebohongan yang masuk akal. Ia tidak mungkin bilang kalau itu adalah penagih utang dari koperasi simpan pinjam, tempat ia meminjam uang, panas, bulan lalu. "Bukan, sayang. Itu cuma salah paham. Mereka mandor-mandor proyekku yang salah terima info soal gaji tukang." "Udah beres kok, udah aku kasih uang pegangan." "Dusta Alan." Ovi melepaskan pelukannya, menatap Alan curiga. "Masa mandor tampangnya kayak preman terminal gitu? Kamu nggak lagi ada masalah utang kan, Mas?" Pertanyaan itu menohok ulu hati Alan. Tapi egonya menolak untuk jujur. "Utang apa sih? Kamu kok nggak percaya sama suami sendiri? Bisnisku lancar jaya." "Udah jangan dipikirin. Kamu lanjut packing aja buat ke Bali. Tiket pesawat udah aku amanin." Mendengar kata Bali dan tiket, kecurigaan Ovi langsung menguap. Prioritasnya adalah bersenang-senang. "Ya udah deh kalau gitu. Awas ya kalau liburan kita batal gara-gara urusan kerjamu." Di sisi lain kota, suasana kontras terjadi di sebuah restoran keluarga yang nyaman. Aroma ikan bakar dan sambal terasi menguar menggugah selera. Aku duduk berhadapan dengan Rina. Di meja kami terhidang berbagai macam lauk pauk yang lezat. "Gila, Shell. Banyak banget pesennya. Emang lagi ulang tahun?" tanya Rina sambil menyendok cumi goreng tepung. Aku tersenyum lebar sambil menunjukkan layar ponselku pada Rina. Notifikasi mutasi rekening baru saja masuk. "Alhamdulillah, Rin. Komisi penjualan unit SUV-nya Alan sudah cair. Dan karena dia ambil tenor pendek dengan asuransi all risk paling mahal, insentifku jadi 2 kali lipat dari biasanya." Jelasku dengan mata berbinar. Rina melongo melihat nominal yang tertera, lalu tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, ini sih namanya karma instan versi barokah. Mantan suamimu yang sombong itu secara nggak langsung lagi nafkahin kamu. Shell, dia yang bayar mahal-mahal buat pamer, kamu yang nikmatin hasilnya buat masa depan." "Benar, Rin. Uang ini cukup banget buat nambahin tabungan DP rumah impianku. Aku sudah incar satu perumahan subsidi yang lingkungannya asri. Biarpun kecil, setidaknya itu rumahku sendiri. Rumah yang pintunya tidak akan pernah tertutup buat orang tuaku." Ucapku penuh syukur. Aku membayangkan wajah ibuku nanti saat aku memberitahu kalau aku sudah bisa membeli rumah sendiri. Dulu, Alan selalu melarang orang tuaku menginap lama-lama di rumah kami dengan alasan risih. Tapi sekarang, dengan uang yang didapat dari kesombongan Alan, aku justru bisa memuliakan orang tuaku. Ironis ya, gumam Rina sambil mengunyah. Si Ovi di sana mungkin lagi pamer mobil baru, tapi dia nggak tahu kalau mobil itu yang bikin kamu bisa makan enak hari ini. Biarkan saja, Rin. Setiap orang punya jatah rezekinya masing-masing. Tugasku cuma kerja keras dan bersyukur. Soal Alan dan Ovi, biarlah waktu yang menjawab bisikanku kemarin. Aku menyeruput es teh manisku dengan perasaan lega yang luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Yang ada hanya rasa kasihan. Karena aku tahu betul, fondasi hidup mereka sedang retak seribu, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Seminggu berlalu dengan cepat. Namun bagi Alan, 7 hari ini terasa seperti 7 tahun yang menyiksa. Mobil SUV hitam mengkilap itu masih terparkir angkuh di garasi,
Namun kilaunya tak lagi mampu menutupi awan mendung yang menggantung di atap rumah tangga mereka. Liburan ke Bali yang dijanjikan Alan batal dengan alasan ada audit mendadak di toko. Padahal kenyataannya kartu kredit Alan sudah ditolak saat hendak memesan tiket pesawat online. Pagi itu, suasana di meja makan terasa dingin. Ovi mengaduk-aduk buburnya dengan malas, wajahnya ditekuk masam. Ia masih kesal karena gagal pamer berbikini di pantai Bali. Mas, jadi audit tokonya sampai kapan sih? Teman-temanku udah nanyain lo, kok nggak jadi upload foto liburan? Gerutu Ovi tanpa menatap suaminya. Alan yang sedang meneguk kopi hitam tersedak pelan. Sabar dong, Yang. Namanya bisnis, ada pasang surutnya. Minggu depan deh, kalau urusan pajak beres, kita langsung berangkat. Di tengah keheningan yang canggung itu, ponsel Alan yang tergeletak di meja makan bergetar hebat. Layar menyala menampilkan nama kontak yang asing, Lea Sing Pusat. Jantung Alan seakan berhenti berdetak. Ia buru-buru menyambar ponsel itu sebelum Ovi sempat melihatnya jelas, lalu beranjak menjauh menuju teras belakang. Siapa, Mas? Tanya Ovi curiga. Klien penting minta kirim bataringan. Sahut Alan panik sambil setengah berlari. Namun, Ovi bukan wanita bodoh. Gelagat Alan yang seperti orang dikejar hantu membuatnya penasaran. Diam-diam, Ovi meletakkan sendoknya, melepaskan sandalnya agar tidak bersuara, dan mengendap-endap mengikuti Alan ke balik pintu kaca pembatas ruang tengah dan teras. Di teras, Alan sedang berbisik-bisik dengan nada tinggi namun tertahan. Mbak, tolonglah, jangan telepon ke rumah. Saya lagi ada tamu, desis Alan pada telepon. Suara dari seberang sana terdengar cukup keras karena Alan tidak sengaja menekan tombol volume saat panik. Atau mungkin karena speaker ponselnya yang rusak karena pernah jatuh. Samar-samar, Ovi bisa mendengar suara wanita tegas dari seberang sana. Mohon maaf, Bapak Alan. Kami hanya menjalankan prosedur. Autodebit untuk pembayaran angsuran pertama yang jatuh tempo hari ini gagal dilakukan. Keterangan dari bank adalah saldo tidak mencukupi. Tagihan Bapak sebesar 82 juta rupiah harus segera dibayarkan manual hari ini sebelum pukul 12 siang, atau denda harian akan berjalan dan unit masuk daftar pantauan tarik. Ovi ternganga. Tangannya menutup mulut yang nyaris menjerit. Saldo tidak mencukupi? 82 juta? Iya. Itu salah sistem bank saya. Nanti siang saya transfer manual. Jangan ancam-ancam tarik unit dong. Saya ini nasabah prioritas. Bentak Alan, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Baik, Pak. Kami tunggu bukti transfernya sebelum jam makan siang. Terima kasih. Sambungan terputus. Alan menghela nafas panjang, menyandarkan tubuhnya ke tembok seolah tulangnya baru saja dicabuti. Ia memijat kepalanya frustasi. Duit dari mana? Tuhan, duit dari mana? Gumamnya lirih. Jadi selama ini kamu bohong, Mas? Suara itu membuat Alan melonjak kaget. Ia berbalik dan mendapati Ovi berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam, matanya berkaca-kaca menahan amarah. Ovi, sayang, kamu ngapain di situ? Itu tadi cuma orang iseng. Penipuan? Alan mencoba berkilah, mendekati istrinya dengan tangan gemetar. Jangan sentuh aku. Ovi menepis tangan Alan kasar. Penipuan apanya? Itu jelas-jelas orang Lea Sing. Kamu bilang kamu kaya raya? Kamu bilang omset miliaran? Kenapa bayar cicilan pertama aja nggak bisa? Saldo kosong katanya? Dengerin dulu penjelasan aku. Itu rekening operasional yang kosong, rekening utamaku lagi di hold karena... Bohong, teriak Ovi histeris. Air matanya mulai tumpah. Pantesan kita nggak jadi ke Bali. Pantesan kartu kreditmu kemarin declinet pas kita makan di mall, dan kamu alasan mesin edisinya rusak. Ternyata kamu emang nggak punya duit. Ovi mundur beberapa langkah, menatap Alan dengan pandangan yang berubah total. Rasa bangga yang selama ini ia rasakan saat menggandeng Alan, seketika luntur berganti rasa malu dan tertipu. Dan di detik itulah,
Ingatan Ovi terlempar mundur ke kejadian seminggu lalu di showroom. Wajah Sheila yang tenang, senyumnya yang misterius, dan bisikan pelan itu tiba-tiba terngiang kembali dengan sangat jelas di telinganya. "Hati-hati ya, Mbak." Ovi tertegun. Nafasnya tercekat. "Sheila." Desis Ovi pelan. Dia tahu semuanya dari awal. Ovi menatap Alan dengan tatapan nanar. "Sekarang aku ngerti maksud mantan istrimu itu. Dia bukan ngancem aku, Mas. Dia lagi ngasih peringatan. Dia kerja di sana, dia pasti lihat data keuanganmu pas kamu ngajuin kredit. Dia tahu kamu itu cuma tong kosong nyaring bunyinya, makanya dia senyum-senyum sinis." Alan terdiam, wajahnya pucat pasi karena tak bisa lagi menyangkal. "Gila ya kamu, Mas," ucap Ovi lirih, namun penuh penekanan. "Kamu maksa beli mobil semahal itu cuma buat pamer ke mantan istrimu? Kamu pertaruhkan hidup kita cuma buat gengsi di depan Sheila? Dan bodohnya, Sheila tahu kamu nggak mampu. Dia pasti lagi ngetawain kita sekarang. Dia tahu bom waktu ini bakal meledak, dan dia biarin kita ngambil bom itu. Cukup, Enam. Aku lakuin ini juga buat kamu. Kan kamu yang minta mobil mewah biar bisa pamer ke teman-teman arisanmu." Alan balik membentak, tak mau disalahkan sepenuhnya. "Oh, jadi nyalahin aku sekarang?" Ovi tertawa sumbang. "Kalau kamu laki-laki beneran, kamu harusnya bilang kalau nggak mampu. Bukan nipu istri sendiri dengan gaya sok sultan tapi aslinya banyak utang." Ovi berbalik badan dan berlari masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras hingga figura foto pernikahan mereka di dinding bergoyang miring. Alan ditinggalkan sendirian di teras. Matahari semakin tinggi, namun dunianya terasa semakin gelap. Ia menatap mobil hitam di garasi dengan tatapan benci. Mobil itu bukan lagi trofi kemenangan, melainkan monster besi yang siap menelan hidupnya bulat-bulat. Dan bayangan wajah Sheila yang tersenyum tenang saat melayani mereka di showroom kembali menghantuinya. Bisikan, "Hati-hati ya, Mbak." Kini terdengar seperti vonis hakim yang sudah diketuk palu. Sheila tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas dendam. Ia hanya perlu duduk manis dan membiarkan Alan menghancurkan dirinya sendiri dengan senjata bernama kesombongan. Matahari belum sepenggalah naik, tapi keringat dingin sudah membasahi punggung Alan. Ia memacu SUV hitam mewah itu, membelah jalanan kota yang padat dengan perasaan berkecamuk. Setir kemudi berbalut kulit mahal yang seharusnya memberikan rasa bangga, kini terasa licin di telapak tangannya yang gemetar. Di kursi penumpang, tumpukan berkas tagihan dari supplier dan surat peringatan leasing teronggok berantakan, menjadi saksi bisu kehancuran finansial yang sedang ia alami. Alan tidak punya pilihan lain. Ia harus menelan ludahnya sendiri. Ia harus kembali ke tempat yang paling ia hindari saat ini, showroom tempat mantan istrinya bekerja. Sesampainya di parkiran showroom, Alan tidak langsung turun. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Kusut, mata cekung kurang tidur, dan rambut yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Ia mencoba merapikan kerah kemejanya, menarik napas dalam-dalam, mencoba memanggil sisa-sisa arogansinya. "Tenang, Lan. Kamu cuma mau batalin pembelian. Kamu konsumen adalah raja. Sheila pasti nggak tega kalau kamu ngomong baik-baik." Gumamnya menyemangati diri sendiri, meski hatinya menciut. Dengan langkah gontai, Alan masuk ke dalam showroom. Udara sejuk pendingin ruangan langsung menyambutnya, kontras dengan panasnya neraka di kepalanya. Matanya liar mencari sosok Sheila. Ia melihat wanita itu sedang berdiri di dekat meja resepsionis, sedang menjelaskan fitur mobil pada sepasang suami istri tua dengan senyum ramah yang tulus. Senyum yang dulu pernah menjadi miliknya, tapi ia sia-siakan. Sheila menoleh saat menyadari kehadiran seseorang. Senyumnya sedikit memudar berganti dengan ekspresi datar yang profesional saat melihat siapa yang datang. Ia meminta izin pada tamunya sebentar, lalu berjalan menghampiri Alan. "Selamat siang, Pak Alan. Ada masalah dengan unitnya? Atau jadwal servis pertamanya mau dimajukan?" Sapa Sheila tenang. Tidak ada nada mengejek, tapi justru ketenangan itu yang membuat nyali Alan ciut.
Alan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia melirik ke kanan-kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. "Shell, bisa bicara sebentar di ruangan tertutup? Penting," pinta Alan dengan suara serak. "Maaf, Pak. Ruangan VIP sedang dipakai. Kita bicara di meja dialing saja di pojok sana," tolak Sheila halus namun tegas, menunjuk sebuah meja kaca bundar di sudut ruangan yang terbuka namun agak sepi. Alan menurut pasrah. Begitu mereka duduk, Alan langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Tangannya meremas ujung meja kaca. "Shell, tolong aku," bisik Alan putus asa. "Aku mau batalin pembelian mobil ini. Aku mau balikin unitnya sekarang juga." Sheila mengangkat alisnya sedikit, pura-pura terkejut. "Loh, kenapa Pak? Bukannya kemarin Bu Ovi senang sekali dengan mobilnya? Baru seminggu loh." "Nggak cocok." "Iya, pokoknya nggak cocok." Kila Alan cepat, matanya bergerak gelisah. Suspensinya terlalu keras buat Ovi, dia jadi mual kalau naik mobil itu. "Jadi tolonglah, Shell. Kamu urus pembatalannya. Uang mukanya balikin ke aku, potong biaya administrasi 10% nggak apa-apa deh. Asal sisanya balik hari ini." Sheila menghela napas pelan, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai. Ia menatap mantan suaminya itu lekat-lekat. Ia tahu betul itu bukan alasan yang sebenarnya. Ia tahu Alan butuh uang cash itu kembali untuk menutup lubang hutang yang lain. "Pak Alan," panggil Sheila dengan penekanan pada kata, "Pak. Bapak kan pebisnis, pasti paham aturan main kontrak jual beli. Barang yang sudah keluar dari showroom, sudah dipakai, STNK sudah dalam proses pengurusan, tidak bisa dikembalikan begitu saja hanya karena alasan tidak cocok. Ini bukan beli baju di pasar Tanah Abang. Tapi Shell, kita kan punya masa lalu." Alan mulai panik, suaranya sedikit meninggi namun tertahan. Ia mencoba meraih tangan Sheila di atas meja, tapi Sheila menarik tangannya dengan cepat. "Tolonglah, anggap saja ini bantuan terakhir kamu buat aku. Tokoku lagi butuh dana segar. Uang DP itu uang modal semen, Shell. Kalau nggak balik hari ini, aku bisa digulung supplier." Akhirnya kejujuran itu keluar juga. Topeng kesuksesan yang selama ini dipakai Alan runtuh ketika di depan wanita yang pernah ia hina miskin. Sheila menatap Alan dengan pandangan iba, namun ia tidak goyah. "Saya turut prihatin dengan kondisi toko Bapak. Tapi secara prosedur perusahaan, ini mustahil. Kalau Bapak mau jual lagi mobilnya, silakan ke showroom mobil bekas. Tapi harganya pasti jatuh jauh di bawah harga baru. Kami tidak bisa buyback." "Shell, kamu jangan kejam dong." Alan mulai emosi, wajahnya memerah. "Kamu sengaja ya mau lihat aku hancur? Kamu dendamkan sama aku?" "Saya tidak dendam, Pak Alan. Bapak sendiri yang memilih cicilan tenor 1 tahun, Bapak sendiri yang memaksa proses cepat, dan Bapak sendiri yang tanda tangan di atas materai tanpa membaca klausul pembatalan," jawab Sheila dingin. "Saya sudah peringatkan di awal, tapi Bapak terlalu sibuk pamer." Saat Alan hendak membentak lagi, tiba-tiba pintu kaca showroom terbuka kasar. Suara langkah sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa memecah ketegangan. "Mas Alan." Alan membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia kenal betul suara itu. Perlahan ia menoleh ke arah pintu. Ovi berdiri di sana dengan napas terengah-engah, matanya menyalang penuh amarah. Rupanya Ovi curiga dan diam-diam mengikuti mobil Alan menggunakan taksi online. "Ovi." Gumam Alan lemas. Ovi berjalan cepat menghampiri meja mereka, tas mahalnya berayun liar di lengannya. Ia menatap Alan, lalu beralih menatap Sheila yang masih duduk tenang. "Ngapain kamu di sini, Mas?" bentak Ovi tanpa mempedulikan pandangan karyawan lain. "Kamu bilang mau ke bank buat urus transferan. Kenapa malah ketemu mantan istrimu di sini? Kamu mau selingkuh balik sama dia karena aku marah tadi pagi?" "Bukan, bukan gitu." Alan berdiri, mencoba menenangkan istrinya. "Aku kesini mau komplain." "Iya,
Mau komplain mobilnya ada yang rusak. Ovi menatap Alan dengan tatapan tajam, lalu melirik Sheila. Benar dia mau komplain, Mbak Sheila? Sheila tersenyum tipis, berdiri perlahan merapikan blazernya. Maaf Bu Ovi, Pak Alan kesini bukan untuk komplain kerusakan. Tapi Pak Alan memohon agar mobilnya bisa dikembalikan dan uang mukanya diminta kembali. Katanya, uang itu modal toko semen yang terpakai. Bagaikan disambar petir di siang bolong, tubuh Ovi menegang. Ia menatap Alan dengan mulut ternganga tak percaya. Kebohongan demi kebohongan yang disusun Alan terbongkar telanjang bulat di depan, musuh, bebuyutannya. Jadi benar? Suara Ovi bergetar menahan tangis dan malu. Jadi benar kamu bangkrut? Kamu mau balikin mobil impian aku buat nutup utang? Alan terdiam, menunduk dalam-dalam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia rangkai. Jawab, Mas. Ovi mendorong dada Alan keras. Kamu bikin aku malu. Kamu pamer ke semua orang. Kamu janjiin aku kemewahan. Ternyata kamu cuma pengemis yang ngemis duit balik ke mantan istrimu. Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Hah? Suara teriakan Ovi menggema di seluruh ruangan showroom. Beberapa sales lain dan pelanggan mulai berbisik-bisik menonton drama gratis itu. Sheila hanya diam menyaksikan, tangannya bersedekap di dada. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Hukuman bagi kesombongan sedang berjalan dengan sendirinya, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Pulang, Ovi. Kita bicara di rumah, ajak Alan lirih, mencoba menarik tangan istrinya. Lepas, tepis Ovi kasar. Aku nggak mau pulang naik mobil itu. Mobil itu bukan punya kita kan? Itu cuma rongsokan yang kamu beli pakai uang utang. Aku jijik naik mobil itu. Ovi berbalik menatap Sheila dengan mata merah berair. Ada rasa malu yang luar biasa terpancar di sana, karena ia sadar Sheila telah menang telak tanpa perlu bertarung. Ovi kemudian membalikkan badan dan berlari keluar showroom sambil menangis. Meninggalkan Alan yang berdiri terpaku di tengah ruangan, menjadi tontonan kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Suasana di dalam showroom yang semula hening dan elegan, seketika berubah menjadi panggung drama paling memalukan. Langkah Ovi terhenti tepat di pintu kaca otomatis, saat Alan berhasil menyusul, dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Ovi, tunggu. Jangan bertingkah kayak anak kecil. Kita bicarakan ini di rumah. Desis Alan dengan napas memburu, matanya melotot memberi isyarat agar Ovi diam. Namun, rasa malu dan kecewa yang sudah memuncak di ubun-ubun membuat Ovi kehilangan kendali. Ia menghempaskan tangan Alan dengan sekuat tenaga hingga tubuh suaminya itu terhuyung menabrak tiang penyangga brosur. Bicara di rumah? Rumah yang mana? Teriak Ovi lantang, suaranya melengking memecah kesunyian showroom. Rumah yang sertifikatnya ternyata sudah kamu gadaikan diam-diam buat modal usaha yang bangkrut itu? Hah? Alan terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Ovi mengetahui rahasia yang ia simpan rapat-rapat di laci brankasnya. Ovi, diam. Pelankan suaramu, bentak Alan panik, mencoba mendekat lagi. Enggak, biar semua orang dengar. Ovi menunjuk wajah Alan dengan jari telunjuk yang gemetar. Biar Mbak Sheila dengar, biar karyawan-karyawan sini dengar. Bahwa kamu, Alan, laki-laki yang sok kaya ini, ternyata cuma penipu ulung. Kamu janjiin aku hidup enak. Kamu janjiin aku jadi ratu. Tapi nyatanya apa? Kamu cuma jadiin aku tameng buat nutupin kegagalanmu. Para pengunjung lain dan staf showroom kini menghentikan aktivitas mereka. Semua mata tertuju pada pasangan suami istri yang sedang saling menelanjangi aib itu. Rina, yang berdiri di sampingku, menyikut lenganku pelan sambil berbisik. Gila, Shell. Ini lebih seru daripada sinetron prime time. Aku tidak menjawab, hanya berdiri tegak dengan kedua tangan tertaut di depan perut. Wajahku tetap tenang, namun hatiku berdesir. Inilah yang aku maksud dengan hati-hati. Bangunan rumah tangga yang didirikan di atas pondasi perselingkuhan dan kebohongan materi, pasti akan roboh saat badai pertama datang.
Alan yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, akhirnya meledak juga. Kesabarannya habis. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang membabi buta. "Heh, kamu ngaca dong," balas Alan tak kalah keras. Urat-urat lehernya menonjol keluar. "Aku bangkrut gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Kamu wanita matre yang gak pernah puas. Tiap hari kerjanya cuma minta duit, minta tas, minta perawatan wajah yang harganya puluhan juta. Kamu pikir aku punya pohon duit? Itu kewajiban kamu sebagai suami," jerit Ovi histeris. Air matanya melunturkan maskara mahalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. "Kewajiban?" Alan tertawa sumbang, tawa yang terdengar menyakitkan. "Dulu waktu sama Sheila, aku bisa nabung. Sheila bisa ngatur duit. Bisnisku lancar karena dia nggak banyak nuntut. Tapi sejak sama kamu, hartaku habis cuma buat nurutin gengsi kampunganmu itu. Kamu yang maksa minta mobil ini kan? Kamu yang maksa liburan kan? Sekarang pas aku jatuh, kamu malah mau lari? Dasar parasit." Kata-kata parasit itu menampar ego Ovi dengan telak. Ia maju selangkah dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Alan. Suaranya menggema, membuat beberapa orang di ruangan itu menahan napas kaget. Keributan itu akhirnya memancing Pak Dharma, manajer showroom, keluar dari ruangannya di lantai 2. Ia menuruni tangga dengan wajah tegas, diikuti 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam. Pak Dharma berjalan cepat menghampiriku. "Sheila, ada apa ini? Kenapa dibiarkan ribut di area display? Ini mengganggu kenyamanan pelanggan lain," tegur Pak Dharma dengan suara rendah namun berwibawa. "Security, tolong amankan mereka keluar sekarang." Petugas keamanan sudah siap melangkah maju untuk menyeret Alan dan Ovi, namun aku mengangkat tanganku sedikit, memberikan isyarat untuk menahan mereka. "Tunggu sebentar, Pak," ucapku tenang pada Pak Dharma. "Kenapa ditunggu? Mereka merusak citra showroom kita, Sheila," protes Pak Dharma bingung. Aku menatap lurus ke arah Alan dan Ovi yang kini berdiri berhadapan dengan napas tersengal-sengal, seperti 2 petarung yang sudah kehabisan tenaga tapi masih ingin saling membunuh. "Kalau Bapak usir mereka sekarang secara paksa, mereka akan lanjut bertengkar di parkiran depan. Nanti malah jadi tontonan orang lewat di jalan raya, direkam, dan viral membawa nama showroom kita dengan citra buruk. Jelasku logis. Biarkan mereka menuntaskan sampah mereka di sini sampai habis. Sampai mereka sadar kalau mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperebutkan. Setelah itu, mereka akan pergi sendiri dengan rasa malu." Pak Dharma terdiam sejenak, mencerna ucapanku, lalu mengangguk pelan. "Baik. Saya percaya penilaianmu. Tapi pastikan tidak ada properti yang rusak." Di tengah ruangan, Ovi menangis terseduh-seduh setelah menampar suaminya. Tubuhnya terguncang hebat. "Aku nyesel," raung Ovi di sela tangisnya. "Aku nyesel ninggalin pacarku yang dulu demi kamu, Mas. Aku kira kamu lebih kaya, ternyata kamu cuma tong kosong. Tahu gitu mending aku nggak usah nikah sama kamu." Alan memegang pipinya yang merah bekas tamparan. Matanya menatap Ovi dengan tatapan kosong, seolah baru menyadari kenyataan pahit. Wanita yang ia banggakan, wanita yang ia bela mati-matian sampai tega mengusir istri sahnya yang setia, ternyata hanya mencintai isi dompetnya. Dan saat dompet itu kosong, cintanya pun menguap tanpa sisa. Alan menoleh perlahan ke arahku. Tatapan kami bertemu. Dulu, tatapan itu penuh cinta. Lalu berubah menjadi tatapan penghinaan. Kini, tatapan itu penuh dengan penyesalan dan permintaan tolong yang bisu. Ia melihatku berdiri anggun di samping Pak Dharma, dihargai oleh atasan, didukung oleh rekan kerja, dan terlihat begitu bersinar dengan seragam kerjaku. Kontras sekali dengan dirinya yang berantakan dan hina. "Puas kamu, Shell?" tanya Alan lirih, suaranya serak dan putus asa. Pertanyaan itu bukan lagi tuduhan, melainkan pengakuan kekalahan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya datar. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tawa mengejek.
Hanya ada ketenangan seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya. Rina berbisik lagi, kali ini nadanya tidak lagi mengejek, tapi ngeri. Sumpah, Shell. Ini karma yang dibayar tunai tanpa dicicil. Ngeri banget lihatnya. Ini bukan karma, Rin, jawabku pelan. Ini cuma hasil panen. Apa yang mereka tanam dengan kesombongan, sekarang mereka tuai dengan kehancuran. Hukum alam bekerja sangat adil. Suasana hening mencekam. Ovi menghapus air matanya kasar, lalu memungut tasnya yang jatuh di lantai. Ia menatap Alan dengan tatapan dingin, seolah menatap orang asing. Urusan kita selesai, Mas. Jangan harap aku mau balik ke rumah itu lagi kalau debt collector masih nungguin di depan pagar. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tanpa menunggu jawaban Alan, Ovi membalikkan badan dan berjalan cepat keluar showroom, kali ini tanpa menoleh lagi. Suara hak sepatunya yang dulu terdengar angkuh, kini terdengar seperti ketukan palu yang menutup sidang perceraian secara tidak resmi. Alan ditinggalkan sendirian di tengah kemewahan showroom yang menyakitkan mata. Ia berdiri kaku seperti patung yang retak, dikelilingi mobil-mobil miliaran rupiah yang tak satu pun bisa ia miliki lagi. Ia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Harta, cinta, dan harga diri. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan itu semua di hadapan wanita yang dulu ia buang seperti sampah. Kepergian Ovi menyisakan keheningan yang mencekam di tengah ruangan showroom yang megah. Aroma parfum mahal yang tadi sempat memenuhi ruangan kini berganti dengan aroma kepahitan yang menyengat. Alan masih berdiri mematung di tempatnya, matanya menatap kosong ke arah pintu keluar otomatis yang baru saja tertutup rapat, memisahkan dirinya dengan wanita yang selama ini ia puja mati-matian. Kakinya terasa lemas, seolah tulang-tulangnya telah dilolosi satu persatu. Ia menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. Di dekat ujung sepatunya, tergeletak kunci mobil SUV hitam itu, kunci yang tadi sempat dilemparkan Ovi ke lantai sebelum wanita itu berlari keluar. Benda kecil yang seminggu lalu menjadi simbol kejayaannya, kini teronggok tak berharga seperti sampah plastik. Aku menghela napas panjang, mencoba menetralisir detak jantungku yang sempat memburu melihat pertengkaran tadi. Bukan karena takut, tapi karena rasa miris yang mendalam. Aku memberi kode pada petugas keamanan untuk mundur, lalu perlahan melangkah mendekati Alan. Sepatu haku berbunyi teratur. Tak tak tak, satu-satunya suara yang berani memecah kebisuan itu. Aku berhenti tepat di hadapan Alan, lalu membungkuk sedikit untuk memungut kunci mobil itu dari lantai. Terasa dingin di telapak tanganku. Pak Alan, panggilku pelan, formal, dan tegas. Alan mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu tampak hancur. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, dan gurat kesombongan yang biasanya menghiasi bibirnya kini lenyap tak berbekas. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa malu, penyesalan, dan permohonan ampun yang tak terucap. Shell? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tidak perlu bicara apa-apa. Pak, potongku cepat. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf yang lahir dari keterdesakan. Itu bukan penyesalan murni, itu hanya kepanikan. Sesuai dengan data yang baru saja masuk dari pihak leasing pusat dan pengakuan Bapak tadi soal kondisi finansial, unit kendaraan ini statusnya ditarik. Pihak leasing sudah mengirimkan surat kuasa penarikan via email ke manajemen kami 5 menit yang lalu. Alan terdiam. Ia tahu ia tidak punya daya lagi untuk membantah. Jadi mobilnya hilang? Tanyanya bodoh. Bukan hilang, Pak. Tapi dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu pihak leasing, karena Bapak gagal memenuhi kewajiban. Koreksiku. Saya akan buatkan berita acara serah terima unit kembali. Bapak bisa tanda tangan sekarang, lalu Bapak boleh pulang. Urusan administrasi denda dan penalti akan dikirimkan tagihannya ke alamat rumah Bapak. Mendengar kata rumah, bahu Alan merosot semakin dalam. Ia sadar, mungkin sebentar lagi ia pun tidak akan punya rumah untuk dikirimi surat tagihan. Sertifikat rumah itu sudah ia jaminkan ke rentenir, dan jika toko bangunannya tidak segera beroperasi,
Rumah itu adalah target penyitaan berikutnya. Shell, Alan tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya lemah, gemetar. Bantu aku, Shell. Pinjami aku uang. Sedikit saja. Buat modal putar toko. Aku janji bakal balikin. Aku tahu kamu punya tabungan, kamu kan baru dapat komisi besar dari penjualan mobil ini. Aku menatap tangan Alan yang memegang lenganku, lalu menatap matanya dalam-dalam. Betapa ironisnya. Tangan ini dulu yang melempar amplop cerai ke wajahku. Tangan ini yang menunjuk-nunjuk wajahku dan mengusirku keluar saat hujan deras. Dan sekarang, tangan yang sama memohon belas kasih dari uang hasil kerjaku, uang yang aku dapatkan justru karena melayani kesombongannya. Perlahan namun pasti, aku melepaskan tangan Alan dari lenganku. Maaf, Pak Alan. Uang saya bukan untuk menambah lubang yang Bapak gali sendiri. Jawabku dingin. Uang itu adalah hak saya. Untuk masa depan saya dan orang tua saya. Dulu Bapak bilang saya pelit dan tidak bisa menikmati hidup. Kan? Sekarang Bapak silakan nikmati hidup mewah yang Bapak pilih itu. Alan terhenyak. Ia mundur selangkah, sadar bahwa pintu hatiku sudah tertutup rapat. Dikunci ganda oleh sakit hati masa lalu yang kini telah sembuh menjadi benteng pertahanan diri. Silakan tanda tangan di sini, ujarku sambil menyodorkan tablet kerja. Dengan tangan gemetar hebat, Alan mencoretkan tanda tangannya. Itu adalah tanda tangan kekalahan. Setelah itu, aku memanggil salah satu staf junior. Budi, tolong bawa mobil SUV hitam di parkiran depan ke gudang belakang. Tempel stiker, unit disita. Pastikan tidak ada barang pribadi nasabah yang tertinggal. Siap, Bu Sheila, jawab Budi sigap. Alan hanya bisa memandang nanar saat Budi mengambil kunci mobil dari tanganku dan berjalan keluar menuju parkiran. Dari balik dinding kaca showroom yang transparan, kami bisa melihat Budi masuk ke dalam mobil kebanggaan Alan itu, menyalakan mesinnya, dan membawanya pergi menjauh dari pandangan. Hilang sudah. Lenyap sudah simbol status sosial yang Alan agung-agungkan seminggu ini. Kini, Alan berdiri sendirian tanpa apa-apa. Istrinya pergi, mobilnya disita, uangnya habis, dan harga dirinya hancur lebur di hadapan mantan istri. Saya harus kembali bekerja, Pak Alan, ucapku memecah lamunannya. Silakan meninggalkan area showroom jika tidak ada kepentingan lain. Kami harus melayani pelanggan selanjutnya. Pengusiran secara halus itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan kasar. Alan mengangguk kaku. Ia meraba saku celananya, mencari kunci mobil yang sudah tidak ada, lalu tersadar bahwa ia kini adalah pejalan kaki. Ia meraba saku lainnya, mengeluarkan dompet kulitnya yang tipis. Ia membuka dompet itu, dan aku bisa melihat sekilas isinya, kosong. Hanya ada beberapa lembar ribuan lusuh. Wajah Alan memerah padam. Ia tidak punya ongkos untuk pulang. Ia bahkan tidak sanggup memesan taksi online yang layak. Tanpa menatapku lagi, Alan berbalik badan. Ia berjalan gontai menuju pintu keluar dengan langkah menyeret. Punggungnya yang dulu tegap penuh percaya diri, kini membungkuk menanggung beban malu yang teramat berat. Aku melihatnya keluar dari pintu kaca, berdiri di pinggir jalan raya yang panas terik. Ia tampak celingukan, menunggu angkutan umum atau ojek pangkalan yang lewat. Kemeja sutra mahalnya kini tampak kusut dan basah oleh keringat, membuatnya terlihat menyedihkan di antara orang-orang yang berlalu lalang. Rina mendekatiku, berdiri di sampingku sambil memeluk berkas. Kasihannya, Shell, gumam Rina, nadanya tidak lagi sinis, tapi murni iba. Dari naik mobil miliaran, sekarang nunggu angkot di pinggir jalan. Roda kehidupan muternya cepat banget kalau didorong sama kesombongan. Iya, Rin, jawabku pelan, mataku tak lepas dari sosok Alan yang akhirnya naik ke atas ojek motor tua yang knalpotnya berasap hitam. Semoga ini jadi pelajaran terakhir buat dia. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan apa yang kita pamerkan, tapi apa yang kita syukuri. Mobil mewah itu sudah masuk gudang. Alan sudah pergi dengan kehancuran total. Dan aku masih berdiri tegak di sini, dengan hati yang lapang dan senyum yang tulus. Bukan senyum kemenangan,
Tapi senyum kelegaan karena Tuhan telah menunjukkan mana emas dan mana loyang dengan caranya yang elegan. Semua yang mereka sombongkan telah runtuh, rata dengan tanah, tepat seminggu setelah bisikan itu kuucapkan. Cahaya matahari sore mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang memantul indah di kaca-kaca besar showroom. Jam operasional sudah berakhir 15 menit yang lalu. Beberapa lampu utama mulai dipadamkan, menyisakan lampu sorot temaram yang membuat suasana menjadi lebih tenang setelah badai keributan siang tadi. Aku sedang membereskan meja kerjaku, memasukkan tablet dan berkas laporan penjualan ke dalam tas. Rina sudah siap dengan tas selempangnya, menungguku di dekat pintu keluar. "Shell, yuk ah. Keburu malam. Aku mau mampir beli martabak buat ibu di rumah," ajak Rina. "Iya, sebentar. Kunci laciku macet sedikit," sahutku sambil memutar kunci laci meja. Tepat saat bunyi, klik, terdengar tanda laci terkunci, bayangan seseorang tertangkap oleh sudut mataku berdiri di ambang pintu kaca yang belum sepenuhnya dikunci. Sosok itu berdiri ragu-ragu, mematung di antara bayang-bayang senja. Aku menoleh dan tertegun. Itu Alan. Dia kembali. Namun kali ini, tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Kemeja sutranya yang kusut dikeluarkan dari celana, lengan bajunya digulung asal-asalan, dan wajahnya tampak kusam seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Ia terlihat 10 tahun lebih tua daripada saat ia datang pagi tadi. Rina hendak melangkah maju untuk mengusirnya, tapi aku menahan bahu Rina. "Tunggu di luar sebentar ya, Rin. Biar aku selesaikan ini sekali untuk selamanya." Rina menatapku cemas, tapi akhirnya mengangguk dan melangkah keluar, memberikan kami ruang privasi. Aku berjalan perlahan mendekati Alan. Ia tidak berani menatap mataku. Pandangannya tertuju pada lantai marmer, seolah di sanalah tempat harga dirinya tercecer. "Showroom sudah tutup, Lan. Ada yang tertinggal?" tanyaku datar, tidak lagi menggunakan embel-embel. "Pak, karena formalitas itu rasanya sudah tidak diperlukan lagi di antara puing-puing kehancurannya." Alan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan basah. "Semuanya, Shell. Semuanya tertinggal. Hidupku, masa depanku, harga diriku, semuanya habis." Suaranya bergetar hebat. Ia melangkah masuk sedikit, mendekatiku dengan langkah gontai. Ovi benar-benar pergi. Dia memblokir nomorku. Orang tuanya bahkan mengancam akan melaporkan aku atas penipuan kalau aku mencoba mendekatinya lagi. Rumah kita dulu, besok akan dipasang pelang sita oleh bank. Toko disegel supplier. Aku mendengarkan semua itu tanpa ekspresi terkejut. Itu adalah konsekuensi logis dari rantai kebohongan yang ia rangkai sendiri. "Lalu, kenapa kamu kembali ke sini?" tanyaku. Alan menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara putus asa dan sedikit harapan semu. "Shell, kamu pasti puas kan? Kamu pasti senang melihat aku hancur begini? Ini kan yang kamu tunggu-tunggu? Melihat mantan suamimu yang sombong ini merangkak di tanah?" Aku menghela napas panjang, menatap pria yang dulu pernah menjadi pusat duniaku. Anehnya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, bahkan tidak ada rasa puas, seperti yang ia tuduhkan. Yang ada hanyalah rasa hampa dan kasihan, seperti melihat orang asing yang kecelakaan di jalan raya. "Dengar baik-baik, Lan," ucapku lembut namun tegas. "Aku tidak pernah mendoakanmu hancur. Aku tidak pernah meminta Tuhan untuk menghukummu. Sejak kamu mengusirku malam itu, aku sibuk. Aku sibuk menyembuhkan lukaku, aku sibuk bekerja, aku sibuk menabung untuk membelikan rumah buat ibu dan ayahku. Aku terlalu sibuk membangun kebahagiaanku sendiri sampai aku lupa untuk membencimu." Alan terdiam, air mata menetes di pipinya yang kotor. Jawaban itu menamparnya lebih keras daripada caci maki. Ketidakpedulianku adalah bukti bahwa ia benar-benar sudah tidak berarti apa-apa lagi. "Kehancuranmu ini bukan karena doaku, Lan. Ini karena ulahmu sendiri," lanjutku. "Kamu yang memilih menukar berlian dengan batu kali. Kamu yang memilih membuang ketulusan demi gengsi. Tuhan itu maha adil.
dia hanya mengembalikan apa yang kamu lempar ke langit. Alan jatuh berlutut di hadapanku. Ia menangis terseduh-seduh, memegangi ujung blazerku. Maafkan aku, Shell. Maafkan aku bodoh. Aku menyesal. Bisakah kita? Tidak. Potongku cepat sebelum ia menyelesaikan kalimatnya yang konyol itu. Aku menarik mundur langkahku, melepaskan pegangannya. Gelas yang sudah pecah, meski direkatkan kembali, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Kita sudah selesai, Lan. Selesai sejak 2 tahun lalu. Alan mendongak, menatapku dengan putus asa. Terus aku harus kemana? Shell? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya dengan rasa iba seorang sesama manusia. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Minta maaf pada ibumu. Bersujudlah pada Tuhan. Mulailah lagi dari nol, tapi kali ini dengan cara yang benar. Jadilah laki-laki yang jujur, bukan yang hidup dalam topeng. Aku merogoh tasku, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, sisa kembalian makan siang tadi. Aku meletakkannya di tangan Alan yang gemetar. Ini bukan sedekah, dan bukan juga pinjaman. Ini ongkos buat kamu pulang ke rumah orang tuamu. Anggap saja bantuan terakhir dari teman lama. Setelah ini, jangan pernah temui aku lagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikan badan dan berjalan keluar pintu kaca. Rina sudah menunggu di sana. Aku menggandeng lengan Rina dan berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang lagi. Di belakangku, Alan masih bersimpu di lantai showroom yang dingin, menggenggam uang 100.000 itu sambil menangis meraung-raung dalam kesunyian. Ia akhirnya menyadari bahwa kekayaan terbesarnya dulu adalah wanita yang baru saja meninggalkannya pergi. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Langit malam sudah sempurna gelapnya. Bintang-bintang mulai bermunculan. Aku menatap langit sambil tersenyum lega. Beban masa laluku sudah terangkat sepenuhnya. Malam ini, aku akan pulang ke kontrakan, menelepon ibu di kampung, dan memberitahu beliau bahwa tabungan untuk rumah impian kami sudah cukup. Shell, kamu nangis? Tanya Rina pelan saat melihat mataku berkaca-kaca.